Silakan duduk. Shalom. Oke. Senang bisa kembali ke sini. Saya selalu kalau ke Blora banyak memori makanan enak di sini ya. Oke, kita buka sama-sama Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-10. Ini merupakan firman yang seringkali dimutilasi dan kemudian dibahasnya dalam konteks yang kalau bagi saya bahasa saya konteksnya ngawur gitu ya. Dikatakan gini, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, Yesus datang, supaya mereka mempunyai hidup. Ya, perhatikan, supaya mereka punya hidup. Bagaimana mempunyai hidup itu? Sebentar kita lihat. Supaya mereka punya hidup. Hidupnya di dalam segala kelimpahan. Bahasa Inggrisnya abundance. Seringkali ayat ini dimutilasi dan kemudian mulailah dihotbahkan dengan kalau kamu ikut Tuhan nanti kamu diberkati dan selalu berkat-berkatnya itu sesuatu yang terlihat, yang ada di tangan. Kalau di tangan itu selalu saya sebut harta, jabatan, status, ketenaran, dan uang. Akhirnya orang lihat Tuhan udah kayak dewa. Orang transaksi sama Tuhan. Kekayaan yang sejati bukan apa yang ada di tangan. Yang ada di tangan tuh dititip sama Tuhan. Kekayaan yang sejati itu ada di dalam sini. Saya punya 2 teman. Yang satu, dua-duanya ke gereja maksud saya. Yang satu tinggal di kos-kosan. Kalau udah tanggal tua, kalau saya ngobrol, saya tanya gini, apa kabar? Mukanya selalu tersenyum. Saya nggak pernah lupa mukanya dia. Selalu tersenyum dan selalu bilang, Tuhan baik Bill, Tuhan baik. Selalu ngomong gitu. Kamu cukup bulan ini? Cukup Bill. Walaupun kadang-kadang aku nangis loh. Udah pas-pasan Tuhan selalu on time, selalu ngomongnya gitu. Gak pernah bergantung sama manusia, gak mau pinjam-pinjam uang. Mukanya selalu berseri. Yang satu, teman saya satu lagi, ke gereja juga. Di gereja itu gak ada yang gak tahu dia lah. Punya apartemen di mana-mana, rumah di mana-mana. Kalau ditanya gini, apa kabar bro? Mukanya gini, ya doain aja lah gitu. Gak lama setelah pembicaraan itu dia loncat dari apartemennya, bunuh diri. Pertanyaan saya gini, yang kaya yang mana? Yang tinggal di kos-kosan tuh. Karena kayanya di sini. Kalau orang kaya di dalam sini, itu berarti dia kaya sama damai sejahtera, sukacita, pengharapan, hikmat, pertumbuhan rohani, kedewasaan rohani. Ketika dititipin sama Tuhan di tangan, apapun, berapapun jumlahnya. Seperti Matius 5, mau dititipin 5, dititipin 2, dititipin 1. Karena udah kaya di sini, dia jadi pengelola yang hebat. Karena kayanya di sini. Itu sebabnya Yesus bilang, saya tuh datang bawa kelimpahan buat hidupmu loh. Jadi memang gak ada kepuasan. Di luar Yesus tuh gak ada. Makanya kita suka bingung kan lihat orang-orang di TV gitu ya yang ketangkep terus korupsi. Kita lihat hartanya aja udah banyak gitu loh. Kita mikir ini orang kok gak ada habisnya ya. Ya gitu karena gak pernah puas jadi ngejar lagi terus aduh kok gak puas ya. Wah korupsi lagi dan lain sebagainya gitu aja terus. Makanya 2 Korintus 8 ayat 9 tuh ngatakan begini. 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kita loh, karena kita nih, karena ada dosa di dalam kita, dia menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Bagi saya ya 2 ayat ini, kalau dimutilasi, terus diajarkannya di dalam Injil-Injil kemakmuran, bagi saya itu menista Tuhan. Menista Tuhan. Gak ada Injil kemakmuran tuh gak ada. Yang ada tuh Injil kasih karunia. Injil kerajaan sorga. Jadi yang perlu dipahami adalah bayangkan dia yang tadinya kaya jadi miskin supaya kita jadi kaya. Kaya itu berkelimpahan hidup tuh di dalam sini. Nah kemudian pelan-pelan dia mulai ajarkan tentang hal ini.
Dan kemudian dia beritahu kuncinya untuk dapat sebuah kehidupan yang berkelimpahan. Masalahnya, ini masalahnya bagi banyak manusia. Waktu dia kasih tahu caranya, kita akan bertanya gini, lah saya nggak bisa lihat kok gimana caranya bisa melakukan itu. Karena dia kasih tahu caranya begini. Coba lihat Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yesus ini bicara sama Thomas. Dia tahu satu hari ini Thomas akan sangat ragu-ragu karena Thomas itu gak percaya. Ini konteksnya betul-betul luar biasa. Ini konteksnya adalah konteks sebuah mata rohani. Karena ikut Tuhan, kalau mata rohani gak dicelikan, kita akan sulit akhirnya menemukan hidup yang berkelimpahan itu. Dia bilang begini, Yohanes 14 ayat 6. Ini pembicaraan dia kepada Thomas. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku adalah jalan, kebenaran, baru hidup yang berkelimpahan. Maksudnya gitu. Oke, sekarang perhatikan baik-baik. Banyak orang ketika mau terima Yesus atau sudah terima Yesus, dia akan selalu bilang gini, sini nak, masuk jalanku. Masalahnya di jalan itu ujungnya nggak kelihatan. Ujungnya nggak kelihatan. Akan banyak orang yang teriak bilang begini, seolah-olah nggak ada kepastian. Ujungnya kemana ya? Itu nanti ujungnya mau kemana? Saya kalau di Jakarta itu tadinya ya sebagai warga Jakarta itu kita hafal jalan-jalan tolnya. Karena waktu itu masih cuma sedikit lah 20 tahun lalu. Sekarang udah gak bisa. Jalan tolnya udah terlalu banyak. Jadi alternatif tuh terlalu banyak. Jadi kalau gak buka Google Map, itu rugi sendiri akhirnya. Karena banyak dikasih jalan-jalan pintas dan lain sebagainya bisa menolong warga untuk akhirnya memangkas waktu gitu loh. Di sini macet lewat sini aja, karena alternatifnya terlalu banyak. Jalan tolnya yang melingkar-melingkarnya tuh terlalu banyak. Jadi banyak opsi lah. Jadi kalau udah pencet Google Map kan kita tahu, oh kira-kira jam segini sampai di tempatnya. Dan memang betul, selalu begitu. Saya nggak pernah meleset lah. Selalu, ya paling meleset 1-2 menit lah. Jadi udah bisa kira-kira, oh datang ke tempat ini jam segini lewat jalan sini gitu. Di tengah jalan tiba-tiba ada macet atau langsung berubah mapnya. Dikasih opsi, mau pilih ke sini nggak, lebih cepat nih, bisa lebih cepat 5 menit, lebih cepat 3, karena ada macet di depanmu gitu loh. Udah dikasih tahu dari awal tuh mau jalan tuh udah dikasih tahu. Masalahnya kalau jalan sama Tuhan dia nggak kasih tahu. Dia nggak kasih tahu ujungnya seperti apa, dia nggak kasih tahu. Makanya waktu Abraham berangkat dari kota namanya Ur di Mesopotamia, Alkitab dengan sangat jelas ya mengatakan begini, coba baca sama-sama saya ya. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-8, coba lihat. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, ke tanah perjanjian, cikal bakal nantinya jadi bangsa Israel. Dia berangkat dari kota namanya Ur, Mesopotamia, sekarang itu Irak. Ya. Lalu ia berangkat, perhatikan ini, dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Wow. Ia berangkat tanpa mengetahui tempat yang ia tujui. Dia berjalan dengan iman. Bisa bayangkan orang yang kaya ini dengan rombongan yang besar selama perjalanan itu kan banyak orang, pasti krunya, stafnya nanya, bos mau kemana bos? Selama perjalanan dia bilang gini, gak tahu. Udah kamu taat aja, ngikut aja lah udah, nanti dipimpin roh Tuhan udah. Loh iya oke bos, oke. Tapi nanti tujuan kita tuh mau kemana bos? Gak tahu aku. Sering kali ya Tuhan hanya kasih tahu arahnya. Tujuan akhirnya gak dikasih lihat. Makanya banyak manusia disuruh masuk ke dalam prinsipnya jalan kebenaran dan hidup. Gak mau. Karena masuk ke dalam jalan itu aja udah susah. Karena manusia gak memiliki kepastian seolah-olah masuk ke situ. Udahlah Tuhan yang pasti-pasti aja lah gitu.
Karena kita terorientasi sama mata jasmani kita. Yang lihat masalah, lihat-lihat hal-hal yang kita bisa lihat, akhirnya kita menganggap itu sebuah kepastian. Karena gini, sejak kita lahir sampai nanti kita menutupkan mata, kita tidak akan lihat Yesus secara fisik. Dan itu jadi masalah bagi banyak orang. Karena bagi banyak orang gini, ada yang bilang itu dongeng, ada yang bilang itu cuman percayanya kamu aja dan lain sebagainya. Ada buktinya, ada, sebentar saya kasih tahu. Sebuah negara runtuh moralnya karena ini. Karena prinsip ini. Ya, jadi gini, sekali lagi ya, jalan, kebenaran dan hidup. Yesus bilang, ayo masuk jalanku, tapi aku gak bisa lihat. Udah percaya aja sama saya. Gitu loh. Nanti di tengah-tengah perjalanan kita akan menemukan dan mengalami yang namanya kebenaran demi kebenaran. Setelah kita mengalami kebenaran demi kebenaran, kita akhirnya menikmati hidup, akhirnya kita mulai lihat campur tangan Tuhan, hidup kita dipenuhi kesaksian. Akhirnya kita menemukan yang namanya hidup yang berkelimpahan itu. Karena limpah langsung di dalam sini, ini berlimpah ruah. Orang ya yang kalau sudah dapat kebaikan Tuhan, akhirnya bisa memberikan kebaikan Tuhan. Contoh, dari atas mimbar seringkali didengungkan gitu, ayo Bapak Ibu berikan yang terbaik. Kita bingung berikan terbaik itu apa ya? Nyanyi, dengerin firman, persembahan, perjamuan kudus, doa berkat pulang. Kita pikir apa? Oh saya udah berikan yang terbaik tadi. Betul, itu hanya bagian kecil. Ingat ya, orang agama Kristen tuh banyak loh. Orang Kristen dikit. Orang agama Kristen hanya mengkultuskan tata ibadah dan lain sebagainya. Berpikir bahwa kalau saya datang ke dalam sebuah gedung gereja gitu ya, saya udah berpikir bahwa yang penting ibadah udah selesai. Ibadah gak bisa selesai. Orang Kristen adalah orang yang paham dan mengejar isi hati Tuhan. Itu orang Kristen. Dia akan terus cari tahu Tuhan, apa sih isi hatimu. Dan aku mau dapat kelimpahan itu darimu. Orang Kristen keluar dari gedung gereja seperti ini, dia selalu berpikir ibadah jalan terus. Karena saya bait Allahnya, ini gedungnya. Orang Kristen ketika masuk ke dalam rumahnya, dia selalu punya prinsip rumah saya berubah jadi tempat ibadah. Karena saya gerejanya hadir di situ. Orang Kristen ketika masuk ke dalam rumahnya, dia langsung punya prinsip, saya jadi termostat bukan termometer. Kondisi lagi hangat, lagi panas, kita dinginkan. Kondisi lagi dingin, dihangatkan, termostat. Kalau termometer ngikut panas jadi ikutan panas. Orang yang adalah pengikut Kristus, orang Kristen masuk ke dalam rumah karena dia garam, semua keluar dari kamar. Karena garam itu buat nagih salah satunya. Kalau makan sesuatu yang asin-asin gak bisa stop ya. Buat nagih soalnya. Beda sama orang yang masuk ke dalam rumah, semua kembali masuk ke dalam kamar, ketakutan sama dia. Karena dia bukan garam, dia kopi pahit. Beda. Jadi ketika ngerti prinsip ini, hidup mulai berkelimpahan, menerima terbaik dari Tuhan, akhirnya bisa memberikan kebaikan. Saya nggak bisa kasih uang kalau saya nggak punya uang, saya nggak bisa kasih waktu kalau saya nggak punya waktu, saya nggak bisa kasih yang terbaik kalau saya nggak punya yang terbaik. Makanya salah satu format ketaatan yang nggak pernah dibahas adalah belajar terima dari Tuhan. Seringkali manusia didengungkan, harus gini, harus gini, harus gini. Betul, kita nggak bisa lakukan harus itu kalau kita nggak pernah terima yang terbaik. Makanya ketika Yesus sedang menyeka dan membasuh kaki murid-muridnya, dia bilang begini, hari ini kamu tuh gak ngerti maksud aku tuh apa. Dia bilang gitu sama Petrus, satu hari nanti kamu akan ngerti. Itu arti kata membasuh, ekmaso dan lain sebagainya, itu khotbah tersendiri. Itu ada arti yang dampak yang luar biasa, terima kebaikan dari aku. Supaya kamu bisa memberikan kebaikan. Itu maksudnya. Nah, kalau kita udah mengerti prinsip ini ya, sekarang kita harus mengerti juga prinsip yang terjadi sama dunia ini. Jalan, kebenaran, dan hidup toh. Sama dunia dibalik Bapak Ibu. Dibaliknya apa? Hidup, kebenaran, dan kemudian jalan. Jadi manusia bilang begini,
Saya nggak mau ambil jalan itu karena saya mau hidup sesuai sama keinginan saya. Kemudian saya akan benarkan keinginan saya itu, baru saya cari jalannya. Itu. Prinsip dunia ini meruntuhkan sebuah negara. Habis moralnya habis sudah. Negara itu adalah negara Amerika. Negara adidaya yang luar biasa yang didirikan di atas firman Tuhan. Tahun 1776. Bapak Ibu kalau ke kota Philadelphia tuh ada deklarasi independennya mereka, itu firman Tuhan banyaknya luar biasa tertulis di dalamnya. Negara yang didirikan di atas firman Tuhan. Ayat Alkitab bahkan. Makanya uangnya di dolarnya apa? In God we trust. Tahun 86 saya mendarat di kota namanya Tulsa, Oklahoma. Saya belum bertobat, saya dikirim orang tua saya ke sekolah Kristen lah, Universitas Kristen. Saya belum bertobat, saya bahkan mengeluarkan diri dari situ. Saya ya, walaupun belum bertobat, saya aja nih terkesima lihat bagaimana negara yang takut sama Tuhan. Ada satu channel namanya C-SPAN zaman dulu. Itu setiap hari Sabtu menayangkan breakfast meeting di White House, di istana presiden. Jadi presiden tuh makan pagi sama hamba-hamba Tuhan yang diundang. Setiap minggu tuh beda-beda. Yang paling sering datang tuh saya gak pernah lupa Billy Graham almarhum. Nanti ya disiarin langsung, setelah selesai itu presidennya pasti duduk di bangku gitu ya. Dan kemudian dia ditumpangin tangan sama hamba-hamba Tuhan ini, didoakan. Sampai segitunya loh. Negara yang takut sama Tuhan. Saya walaupun belum bertobat, lihat itu aja tergelitik hati saya sampai wow. Kok ada ya negara kayak gini ya? Pantesan negaranya adidaya luar biasa, hebat, nomor 1 dalam segala hal dulu itu. Dan saya gak pernah lupa ketika presiden itu ya ditumpangin tangan saat itu. Ada satu momen dia pegang tangannya hamba Tuhan itu. Dia taruh di atas kepalanya. Segitu rendah hatinya. Dia bilang doakan saya. Tiba-tiba pergantian presiden mulai dipimpin sama kelompok liberal. Waktu manusia-manusia ini lihat dipimpin sama liberal, mereka mulai masuk. Mereka melihat celah toh, mereka mulai masuk. Yang pertama adalah kelompok pro-aborsi. Mereka bilang gini, kami ingin supaya kalau terjadi seks bebas, ada yang hamil, kami diperbolehkan, dilegalkan untuk aborsi. Coba, bayangin coba. Mereka datang, mereka audiensi di Kongres, di DPR-nya. Ini yang saya katakan, mau hidup sesuai keinginannya, kemudian minta dibenarkan. Wow. Dibenarkan. Dikasih undang-undangnya. Iya. Hari ini Amerika legal mau aborsi. No question asked, gak usah ditanya. Mau silakan. Mau hidup seperti itu sesuai sama, selalu mereka bilang apa? Hak asasi manusia. Kemudian minta dibenarkan, setelah itu baru cari jalannya. Dan akhirnya, waktu kelompok LGBT melihat ini, kita kan lihat sekarang kan kelompok LGBT di mana-mana. Ini sejarahnya begini, sejarahnya nih. Ketika mereka lihat itu, mereka juga datang, mereka bilang gini, bagaimana dengan kami? Mengatasnamakan apa? Hak asasi manusia. Itu bahasa bagusnya lah. Bahasa yang benar-benar sebenarnya hak saya, keinginan saya, bukan keinginan Tuhan. Bagaimana dengan kami? Sahkan dong perkawinan sesama jenis. Mereka audiensi ke Kongres. Dan hari ini semua provinsi di Amerika melegalkan perkawinan sesama jenis. Bahkan boleh mengadopsi anak. Bayangin coba. Anak-anak besar di dalam keluarga yang dua-duanya pria, dua-duanya wanita. Ini yang saya bilang. Yang tadinya jalan kebenaran dan hidup, dibalik sama manusia. Hidup, minta dibenarkan, baru cari jalannya. Sesuai sama keinginan saya. Bukan Tuhan. Waktu ini udah masuk.
Mereka mulai bilang sama Kongres, itu kalau doa-doa di sekolah stop aja. Ngapain tuh doa-doa di sekolah? Karena udah kebiasaan di Amerika itu pagi-pagi semua sekolah berdoa sama-sama. Semua universitas berdoa sama, karena didirikan di atas firman. Doa di stop dan bahkan gak boleh. Katanya apa? Mengganggu yang lain yang gak mau doa. Makanya ya hari ini nih. Yang namanya penembakan tuh ada di mana-mana. 35.000 sampai 40.000 orang mati tiap tahun. Yang kita dengar beritanya tuh hanya yang besar-besar aja. Tiap hari terjadi di sana. Saya tinggal di sana 13 tahun. Saya melihat negara yang cinta Tuhan begini. Moralnya. Anak pertama saya masih di sana. Dia kalau telepon sama saya selalu bilang begini, Dedi, ngeri katanya. Saya selalu bilang sama orang tua, kalau mau kirim anaknya jangan kirim ke situ. Kalau dia gak kuat iman. Anak saya, karena udah ada yang namanya sekarang kultur namanya relativisme atau sekularisme. Sama teman-temannya diginiin, kamu kenapa gak punya pacar? Enak tahu punya pacar, tinggal bareng aja. Kos-kosan kamu bayar bareng-bareng, tinggal di split 2, kan untung. Plus kamu punya seks partner dan gak perlu komitmen, ngapain kamu hidup sendiri, rugi kamu digituin. Karena semua orang melakukan itu. Relativisme itu adalah sebuah gerakan yang kalau semua orang lakukan dianggap benar. Orang yang mau melakukan dikucilkan, bahkan diginin, bodoh banget sih kamu, dibodoh-bodohin. Menggenapi apa? Ketika Paulus menegur jemaat di Korintus, firman kebenaran jadi kebodohan bagi orang-orang yang tidak mengerti. Itu akhir zaman sekarang. Jadi yang namanya jalan kebenaran dan hidup itu luar biasa. Dan ketika ini dilanggar, bayangkan sebuah negara hancur. 25% populasi penjara di dunia itu ada di Amerika. Moralnya begini sekarang. Bahkan sekarang yang terakhir nih, kalau sedang diwacanakan, anak-anak kecil gak boleh dikasih tahu gendernya mereka pria atau wanita. Nanti suruh pilih sendiri. Itu sedang diwacanakan. Kan makin gila. Makin ngeri. Jadi gak boleh orang bilang ini, orang tua bilang begini nantinya. Oh kamu dilahirkan pria ya, kamu pria, gak boleh. Itu anak terbebas boleh pilih nanti mau jadi apa. Jadi gini, ini yang terjadi di dunia tuh begini. Gak lihat, gak percaya. Itu level paling bawah lah. Ini hal-hal yang dianggap normal ya, dianggap sangat-sangat normal. Ada 3 level ini dianggap normal, level yang paling gak normal tuh adalah ketika Yesus mulai kasih tahu. Ya, level yang ini dianggap normal. Gak lihat, gak percaya, ya banyaklah kayak begitu. Terjadi sama siapa? Raja Ahaz, contohnya. Nanti Bapak Ibu baca di Yesaya 7. Pertama kali kata Immanuel keluar itu didengungkan sama Nabi Yesaya untuk Raja Ahaz. Dia dikepung, kerajaan Yehuda dikepung. Nabi Yesaya datang, bos tahu gak bos? Tuhan tuh mau menolong loh. Tuhan mau menyertai loh. Bahkan keluar kalimat Immanuel. Kalau saya bisa gambarkan tuh mungkin kata-katanya begini. Bos, 600 tahun lagi setelah ini Tuhan yang mau menyertai Anda ini, Tuhan yang mau menjelma jadi manusia. Lewat kelahiran seorang wanita, seorang perawan. Disebut namanya Immanuel, artinya Allah menyertai engkau. Dia bilang apa? Gak mau. Bahasanya dia gini, gak usah susahin Tuhan. Kenapa? Karena Raja Asyur udah menawarkan pertolongan bagi saya. Itu saya gak bisa lihat Tuhannya. Yang ini saya bisa lihat di depan saya. Saya mau yang pasti-pasti aja. Raja Asyur ketika tolong dia, akhirnya dia dijajah secara ekonomi karena harus bayar upeti. Bahkan berimbas sampai keturunannya Raja Hizkia dikepung sama ribuan tentara Asyur akhirnya. Gak lihat, gak percaya. Level di atasnya. Udah lihat, gak percaya juga. Ini gak lihat, gak percaya. Ini udah lihat loh, udah lihat, masih gak percaya. Siapa? Petugas penjara, petugas makam maksud saya. Makamnya Yesus. Itu waktu prosesi kebangkitan dia lihat. Sampai bergetar mereka. Lututnya bergetar pasti. Mereka lari kemana? Mahkamah agama toh. Itu pasti kan bahasa mereka bilang apa? Bos, itu benar Tuhan loh bos, dia bangkit dari kematiannya. Mahkamah agama bilang apa? Hati-hati loh. Gak boleh kamu sebarin berita-berita itu. Bilang aja itu tubuhnya dicuri sama murid-muridnya. Hoax.
yang tadinya benar, sebuah kebenaran, dipelintir jadi hoax. Pokoknya kamu nggak boleh loh ngomong gitu. Itu berita kebohongan tersiar sampai hari ini. Bapak Ibu kalau ke Israel nggak sampai 5% percaya Yesus. Udah lihat, nggak percaya. Level di atasnya. Udah lihat, baru percaya. Normal lah, itu biasa lah. Lihat percaya. Siapa? Coba lihat ya, Yohanes pasalnya yang ke 20, ayat yang ke-29. Yohanes 20 ayat yang ke-29. Tadi jalan kebenaran dan hidup dikasih tahu sama Thomas toh. Karena Yesus tahu satu hari dia akan ragu-ragu. Dia akan meragukan kebangkitan Yesus. Ini Yesus lagi bicara sama Thomas. Dia bilang begini, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Udah lihat, percaya. Normal lah, banyak yang kayak gitu. Ini level paling tinggi. Dia bilang begini, berbahagialah mereka. Berbahagialah kita semua yang hadir pada hari ini. Kata berbahagia itu artinya diberkati, makarios. Diberkatilah kita hari ini yang tidak lihat Yesus secara fisik, namun percaya. Namun percaya. Apa yang dia lakukan? Orang-orang seperti kita ya, kalau percaya, dia akan tunjukkan kuasanya. Dia tunjukkan mujizatnya. Dia tunjukkan pertolongannya. Dia tunjukkan perlindungannya. Supaya setelah semuanya terjadi, kita bisa bilang apa? Itu semua Tuhan, bukan saya. Saya lihat Tuhan di dalam langkah hidup saya. Makanya Yesaya mengatakan apa? Penasehat ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Raja. Coba perhatikan ini. Makanya Alkitab kita tuh dahsyat. Masuk ke jalanku ya nak. Tapi aku gak bisa lihat ujungnya. Tenang, aku penasehat ajaib. Aku akan nasehatin dirimu nanti. Aku tinggalkan Roh Kudus untukmu. Di tengah jalan kamu akan nemukan yang namanya kebenaran. Apa itu? Engkau akan tahu dan sadar bahwa Allahmu itu Allah yang perkasa. Bapakmu adalah Bapak yang kekal. Dan setelah itu engkau akan menikmati hidup yang berkelimpahan. Artinya, akulah Raja Damai. Damaimu berkelimpahan di dalam sini. Dahsyat Tuhan. Dahsyat. Makanya ya setelah Abraham pergi, ribuan tahun setelah itu, Majus dikirim sama Tuhan dari timur. Ada kemungkinan besar itu dari Persia, 11-12 sama Irak. Persia itu Iran sekarang. Bapak Ibu tahu gak kalau Bapak Ibu baca Matius 2, itu Majus-Majus gak pernah tahu loh mereka harus ke Bethlehem. Mereka taunya mereka harus ke Bethlehem ketika mereka hadir dan ketemu sama Herodes, betul? Mereka gak tahu loh. Itu perjalanan 2000 kilo. Itu gak ada kereta, gak ada pesawat, gak ada jalan tol. Mereka jalan pakai ontak, kuda, dan keledai. Hampir 3 bulan. Itu perjalanan iman, mereka gak tahu. Di tengah jalan Tuhan pertemukan mereka dengan orang yang tepat. Ketika dipertemukan sama orang yang tepat yaitu Herodes. Di situ ketika Herodes panggil ahli Taurat untuk membuka kitab-kitab gulungan-gulungan kitab yang mengacu kepada hari itu ada nubuatan-nubuatan. Itu mereka ketemu Mika pasal yang kelima ayat yang kedua. Dan mereka teriak, betul ternyata raja itu lahir 9 kilo dari sini. Di mana? Di Bethlehem. Di dalam perjalanan kita, ketika kita bilang, ketika Alkitab katakan kita gak bisa lihat dia secara fisik. Dia akan pertemukan kita dengan orang yang tepat. Kesempatan yang tepat. Untuk membawa semua kita kepada tujuan yang tepat. Itu Tuhan. Dan ketika mata rohani kita dibukakan, kita akan lihat kebaikan Tuhan. Hal-hal kecil kita lihat kebaikan Tuhan di kanan kiri kita. Papa saya, dia pergi meninggalkan kita untuk sementara. Nanti kita ketemu lagi 14 tahun lalu, tanggal 7 Juli. Di malam hari itu, dia anterin mama ke depan rumah. Karena di sebelah rumah ada kelompok sel. Mereka selalu hadir ke situ. Jam 7 malam itu rumah tante saya, sebelah rumah persis.
Dianterin 6:30, mereka selalu ngomong Belanda. Saya bingung ya, papa saya orang Manado, mama saya orang India, ngomongnya Belanda. Istri saya orang Chinese, anak gado-gado, di rumah saya tuh gado-gado udah ya. Jadi mama saya bayangin, mama saya orang India lahir di Batu Malang, ayo. Orang India kalau ngomong logatnya Jawa. Pokoknya keluarga saya gado-gado udah. Dianterin ke depan pagar, papa saya bilang gini, Eke gak ikut ya. Kenapa? Ada cucu soalnya kan, sama adik saya. Dianterin mama terus masuk ke sebelah, ditungguin sama dia. Karena itu udah 6:30 malam, ibadahnya jam 7. Sampai di pagar sana, mama gak mau masuk-masuk, mama bilang gini, ye masuk duluan. Papa bilang, ne ye mar. Ne ye duluan masuk, oh gitu ya terus depan pagar. Kenapa susah pisah? Rupanya itu pandangan terakhir. Akhirnya mama masuk, papa masuk. Tepat jam 7 malam, dia lagi nonton TV sama cucunya, sama adik saya. Dia dipanggil pulang Tuhan sangat luar biasa dalam damai. Dia hanya menundukkan kepala seperti begini. Dan dia pergi selamanya. Adik saya pikir dia tertidur. Ditungguin 15 menit. Kok papa tidur ya jam 7? 15 menit udah. Pa, cuk jatuh badannya. Dia udah gak ada. Dia kena serangan jantung. Dan perginya sangat tenang. Ketika orang-orang sedang melayat, yang datang tukang siomay, abang becak, tukang pos, tukang bakso, datang ke rumah. Semua bilang begini, Pak, Bapak ini orang baik Pak. Dia yang memperkenalkan kami kepada Yesus. Hidupnya berkelimpahan di dalam sini. Kalau ketemu orang, selalu cerita tentang kebaikan Tuhan. Saya gak pernah lupa di tahun 90-an, tukang siomay yang lagi jualan di kompleks rumah saya, diajakin ngobrol sampai gak jualan. Dia beli satu kan, udah 2 jam ngobrol. Lah mas, gak jualan loh mas. Udah 2 jam ngobrol sini, iya ya pak gitu. Papa saya bilang gini, kalau saya beli satu gerobak berapa? Tahun 90-an harganya 250.000. Udah saya beli aja semuanya. Kasihan masnya gitu. Dibeli semuanya. Ditaruh di dapur lupa dimasukin kulkas. Basi semua besoknya. Marah mama saya. Itu siomay dari mana sebanyak itu? Besoknya tukang siomay datang lagi. Karena dia pikir apa? Kemarin ngobrol enak gak jualan dikasih uang semuanya. Datang lagi kering. Om ngobrol lagi om, enak aja. Jualan sana kamu. Hidupnya berkelimpahan. Ingat ya, saya tutup sama ini ya. Setiap kali kita masuk ke dalam perjalanan bersama Tuhan, pengharapan kita gak pernah mengecewakan di dalam dia. 50 orang tentara sekutu ditahan sama tentara Nazi di Jerman. 50 orang masukin dalam satu sel. Maaf, mereka buang air di situ, makan di situ, udah tinggal mati lah, kurus semuanya. Udah sanitasinya udah gak ada, kurus udah. Tinggal tunggu mati. Tiba-tiba satu hari 50-50-nya tuh saling pelukan dan tersenyum. Tentara Nazinya bingung, tentara Jerman. Ini kenapa ya? Rupanya ada satu yang menyelundupkan radio transistor yang kecil. Mereka baru dengar Perang Dunia Kedua sudah selesai. Terus yang dikabari di radio itu dikatakan semua tawanan perang harus diperlakukan dengan baik karena pertolongan sedang on the way. Mereka semua akan dibebaskan. Mereka senang banget. Pertanyaan saya gini, waktu mereka tersenyum, apakah mereka sudah bebas? Belum. Mereka masih ada di sel itu. Tapi mereka mendengar kabar bahwa pertolongan sedang terjadi, sedang on the way, sedang dalam perjalanan. Hari ini harusnya kalau kita menatap masa depan kita tersenyum. Walaupun kita mungkin masih di dalam masalah, kita tersenyum. Kenapa? Karena kesembuhan, pemulihan, mujizat berkat Tuhan sedang on the way. Sedang dalam perjalanan. Amin. Tatap masa depanmu dengan hati yang bersuka cita. Karena ada 7.000 lebih janji firman Tuhan. Ya, saya tutup sama ini. Saya waktu kena kanker, Bapak Ibu sudah tahu ya. Waktu dokter bilang begini sama saya, Pak siap-siap minggu depan setelah semua obat masuk, Bapak tidak akan bisa makan. Karena cairannya keras. Bapak akan sariawan seluruh mulut. Dan Bapak tidak bisa makan.
Semua pasien saya begitu. Kita udah siapkan infus, kita masukin nanti nutrisi makanan dari situ aja. Selesai, terus dokter juga bilang begini, jangan gosok gigi ya Pak, karena kalau gosok gigi kalau sampai berdarah, trombosit Bapak udah nggak ada. Trombosit kalau nggak ada, itu berarti darah kalau keluar dari gusi, kalau sampai ada darah, kalau sikat gigi, itu nggak bisa stop nanti darahnya. Jangan ya Pak, kumur-kumur, dia kasih obat kumur segini kecil dari rumah sakit. Ini pakai ini ya Pak, tiap hari kumur, jangan gosok gigi. Udah, singkat cerita, udah mau waktunya nih, seolah-olah saya udah sebentar lagi nggak bisa makan, karena udah dikatakan setelah waktu-waktu ini akan sariawan. Ini kejadian di Singapura, istri saya hari itu bilang gini, mumpung kamu masih bisa makan, kamu mau makan apa? Aku beliin deh sekarang. Mau pizza, mau bakmi, mau apa aku beliin. Aku stokin supaya kamu bisa makan. Besok-besok udah gak bisa makan nanti. Akan sariawan katanya, semuanya mulutnya. Dia pergi keluar. Di tengah jalan, di jalanan di Singapura. Tuhan pertemukan dengan orang yang tepat. Dalam waktu yang tepat. Dia ketemu sama temannya. Temannya nanya gini, loh kamu ngapain di sini? Loh aku nganterin suamiku. Lagi berobat sakit. Sakit apa Billy? Sakit kena cancer. Aduh. Terus cerita kan, loh kamu ngapain? Saya mau beliin makanan karena dokter bilang sebentar lagi dia sariawan semua. Katanya gitu. Dan sekarang dia lagi dikasih sama obat kumur-kumur di rumah sakit. Tahu temannya bilang apa? Loh saya ini penjual oral drops. Obat kumur. Dibuat dari organik kata dia gitu. Gak ada kimianya. Loh aku tuh lagi bawa loh. Dia ngomong gitu. Ini aku bawa. Ini buat kamu aja. Gratis. Suruh Billy pakai ya. Suruh dia kumur-kumur pakai ini aja katanya gitu. Dibawa pulang kan ke kamar rumah sakit. Mulai besoknya saya gak pakai yang dari rumah sakit. Saya pakai itu kumur-kumur. Bapak Ibu tahu. Dari hari itu sampai hari ini. Saya masih pakai hari ini. Saya tidak pernah sariawan. Tidak pernah sehari pun saya sariawan. Dokter, profesor dokter, ketua hematologi, seluruh Singapore General Hospital. Dokter yang jam terbangnya tinggi, yang semua pasiennya kena sariawan. Kalau kanker darah kayak saya. Masuk ke kamar. Udah ada sariawannya? Belum, sambil makan saya. Dia mulai bingung. Udah. Besoknya datang lagi gitu. Liatin saya makan lahap banget. Gak ada sariawan? Gak ada. Pergi. Besoknya hari ketiga datang lagi. Gak ada sariawan? Gak ada. Kok bisa? Ya gak tahu. Dia gak percaya, buka mulutnya. Di center sama dia. Kok gak ada ya? Lu jangan ada lah, saya bilang gitu. Kok bisa? Saya bilang, saya pakai ini dok. Dari mana? Dari Tuhan Yesus. Difoto sama dia. Ini luar biasa katanya. Selama sejarah saya gak pernah lihat pasien seperti begini. Dan gara-gara saya makannya banyaknya minta ampun, itu membantu pemulihan saya. Tuhan selalu tepat waktu. Dia pertemukan kita dengan orang yang tepat, kesempatan yang tepat. Kalau kita bilang begini, aku percaya Tuhan. Walaupun aku gak bisa lihat, aku percaya Tuhan sedang kerja. Dia bawa ke dalam sebuah kehidupan yang penuh dengan kepuasan. Amin. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Shalom, selamat pagi.